sudah menjadi kebiasaan rutin di Mahawihara Mojopahit ini, dan khususnya di tempat penitipan abu jenazah dan foto jenazah, melakukan doa-doa suci, melakukan pelimpahan jasa. Lebih-lebih bulan ini segenap umat Buddha dan para simpatisannya melakukan sembahyang kubur atau sembahyang bimbing sebagai wujud bakti dan hormat dan mengingat leluhur-leluhur yang telah tiada. Maka dari tim doa, para sangga yang bertugas di Mahawihara Mojopahit ini pada pagi hari ini akan membawakan doa-doa suci yang kita tujukan kepada leluhur-leluhur yang abunya maupun fotonya ditempatkan di Mahawihara Mojopahit ini. Semoga dengan kekuatan doa, dengan kekuatan timbunan kebajikan yang pernah ditanam oleh leluhur-leluhur, dan juga doa restu dari semua pihak, apabila para leluhur ada yang masih berada di alam penderitaan, dengan kekuatan doa-doa, dengan kekuatan berkah dan pelindungan para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa leluhur-leluhur segera menempati di tempat yang layak di alam yang lebih berbahagia, alam surgawi, dan sehingga bisa mencapai pembebasan. Marilah kita konsentrasi pada doa-doa suci yang akan kita bawakan. Semoga nantinya benar-benar berguna, bermanfaat untuk melapangkan jalan leluhur-leluhur menuju alam yang lebih berbahagia. Dibuka buku Buddha Bakti halaman 3. Marilah kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sakti Bodhisataya Mahasataya, Namo Sakti Bodhisataya Mahasataya, Namo Sakti Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah leluhur selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari penderitaan, marilah kita bimbing untuk menyatakan pelindungan kepada Tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Dibuka halaman 5. Marilah kita memuji, mengagungkan, meluhurkan Buddha Nusati bait pertama bersama-sama. Ite piso bhagawa arahang samma sambuddho vicacarana sampanno sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddha bhagavati.
Puji keluhuran Jamanusati bait pertama bersama-sama. Swagato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Om Vanayiko Pacatang Wedi Tapo Winyuhi Sanggaisati halaman 9 bersama-sama. Surati Vano Bhagavato Sawaka Sanggo Ujubati Vano Bhagavato Sawaka Sanggo Nayapati Vano Bhagavato Sawaka Sanggo Samicivati Vano Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Cattari Purisa Yugani Ata Purisa Punggala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjali Garaneo Anyutarang Punya Ketang Lokasan. Marilah kita pancarkan ulas asih dan cinta kasih yang kita miliki kepada leluhur-leluhur yang abunya maupun fotonya ditempatkan di Wahwihara Mojopahit ini. Semoga rasa simpatik yang akan kita berikan akan memberikan dukungan moral bagi leluhur untuk terdorong telah di alam yang lebih berbahagia dengan mengucapkan Karania Metta Sutta. Karania Mataku Salena yang tang santang padang abisa meca sako ojo ca sojo ca cawa coca samodo anate maning santo sako ca subaroca apa kicoca salamuka wote sante triyo cani pakoca apa kapokole sohanano ngedom naca kondang sama cari kintil yena winyo bare upawa deyom soke lowa kemeno hontung sampai sata bawanto soke tata yekencing panah putating tasawa tawarawa anawa sesam ikawa ye mahantawam maci marasaka anukatula itawa ye daaditam ye cadure masante awedure kutawa sambawe siwam sabe sata bawanto soke tatam ngaparo parang nigo betam nate maneta kata tinan ganti piaro sana patigasanya nanya manya sadu kami jaya matayata nian putan ayo sa eka putan mano
tasmin manasambawaye aparimanan odan ado catiriancan asam badan aperan asabatan tita carane sinowam sayanowa yawata sawigata medo etang sating aditeyam Brahma metang wiharan idam mahung Ketenca anupagama silewa Dasanin nasampanom Kameso wene agedan Nangik satu kapaseyam punya reti. Kita baca halaman 18 sampai 20. Sutta tentang para peta yang berada di luar dinding. Kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan tiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berkah. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku dan pahala besar yang telah kalian capai. Pangsukula Gata dibuka halaman 34. Mohon yang bersama merah untuk memercikan air di tempat abu maupun foto pelan-pelan saja selama 3 kali. Upadawa yadami
sukom sabi sata marantica maring suca maring sareng tatewahang maring samin nati tasang sayong aniccawa tasang karang upagawa yadamino upajitwa nilo janti tesang upat samo suko sabi sata marantica maring suca maring saret wahang maring samin nati tasang sayong. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha lewat pembacaan Gatha dan Parita, marilah kita sejenak dalam sikap hening akan bersama-sama kembali mendengarkan ajaran Sang Buddha yang menjelaskan tentang penderitaan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Inilah yang diajarkan oleh Sang Buddha tentang luka penderitaan karena berpisah dengan orang yang dicintai. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana telah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, kembali pada kesempatan pagi ini kami panjatkan doa-doa suci untuk melapangkan jalan leluhur-leluhur yang abunya maupun fotonya ditempatkan di Mahawihara Mojopahit ini. Dengan kekuatan doa dan berkah-berkah Sang Yang Adi Buddha, dengan kekuatan timbunan kebajikan yang pernah ditanam oleh leluhur-leluhur, semoga akan membawa berkah untuk segera terlahir di alam yang berbahagia. Dan setelah terlahir di alam yang berbahagia, bisa merealisasi diri untuk mencapai pembebasan total, yaitu menuju nibbana. Semoga doa-doa yang kami bawakan ini sebagai rasa sujud dan bakti dan rasa simpati kepada keluarga yang ditinggalkan, dan juga kepada keluarga maupun pihak-pihak yang belum menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini.
Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap meditasi selesai. Satu, satu, satu. Kamu dekat suara sana kalau nyeting saya sekarang. Saya mau ceramah. Suaranya biar masuk. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi ini kita telah melakukan pelimpahan jasa yang kita tujukan kepada leluhur-leluhur yang aktunya maupun fotonya ditempatkan di Mahawihara Mojopahit ini. Di bulan ini banyak keluarga-keluarga yang pasti ingat tentang leluhur-leluhur yang telah meninggal. Karena bulan ini bulan April, di saat bulan April ada tanggal khusus, tanggal spesial yang biasa digunakan oleh kalangan masyarakat Tionghoa keturunan untuk mengingat dengan pergi ke kuburan, untuk mengingat leluhur yang telah tiada dengan membawa sajian-sajian pergi ke kuburan. Namun untuk tahun ini penghormatan kepada leluhur pergi ke kuburan tidak seramai tahun-tahun yang lalu karena ada anjuran dari pemerintah tidak boleh berkerumun karena masih masa pandemi. Sebagai gantinya, keluarga-keluarga yang mempunyai leluhur-leluhur itu mereka pergi ke wihara maupun di tempat-tempat yang lain yang identik dengan penghormatan kepada leluhur. Maka banyak wihara-wihara di bulan April, khususnya tanggal 5 atau bulan April ini memfasilitasi para umat Buddha dan para simpatisannya yang ingin menyatakan bakti dan hormat dengan doa Cengbing. Maka di wihara-wihara minggu kemarin pun saya lihat di beberapa YouTube itu masih menayangkan beberapa doa-doa yang acara Cengbing ini. Cengbing ini diawali dari masyarakat Tiongkok yang semula adalah acara yang mengeluarkan biaya yang besar dan sangat rumit. Namun ada seorang kaisar ya, ini merubah cara tersebut agar tidak terlalu mahal dan tidak terlalu rumit ya. Kemudian dirubah dan kita kenal perubahan itu yang tadinya mewah, yang tadinya mahal itu dengan istilah Cengbing cukup keluarga-keluarga yang ingin mengingat dari leluhur yang telah meninggal berkunjung atau berziarah di kuburan. Ada beberapa istilah-istilah yang sering dipakai di masyarakat kalangan Chinese tentang Cengbing ini. Kurang lebih ada 6 istilah. Yang pertama, di saat Cengbing itu kita kenal sebagai hari semua arwah. Karena di saat Cengbing adalah mengingat arwah-arwah yang telah meninggal. Kemudian yang kedua, ada istilah festival bersih terang. Ada yang mengenal festival ziarah kuburan. Ada yang mengenal hari menyapu kuburan. Karena di saat Cengbing ini yang tadinya kuburan itu kotor, banyak rumput, banyak dedaunan, banyak sampah-sampah di sekelilingnya, kemudian kesempatan untuk membersihkan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hari peringatan musim semi ya. Festival tradisi Tiongkok ini dilaksanakan pada hari ke-104 setelah titik balik matahari. Dan biasanya kalau dicocokkan dengan perhitungan Masehi antara tanggal 4 dan tanggal 5. Inilah dari Cengbing yang biasa dilakukan oleh masyarakat Tionghoa untuk mengenal, untuk lebih menghargai ya, untuk lebih menyatakan bakti dan hormat kepada leluhur yang telah tiada dengan memberikan saji-sajian kepada leluhur yang telah tiada. Di samping kita mengingat leluhur yang telah tiada, momen Cengbing ini juga bisa dipakai sebagai sarana
silaturahmi atau kumpul-kumpul keluarga yang tadinya itu keluarga bekerja di tempat jauh, ke tempat tinggal yang jauh. Di saat momen ini, momen untuk berkumpul, jadi untuk momen untuk mengakrabkan kembali, menyambung tali persaudaraan kembali dengan sarana pergi ke kuburan. Semoga niat baik bagi keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mengenang jasa dan pengorbanan dari orang tua yang telah meninggal tetap tidak luntur dimakan oleh zaman, tidak lapuk oleh kondisi-kondisi perubahan-perubahan, karena rasa bakti dan hormat ini di dalam ajaran Sang Buddha, di dalam Sigala Wada Sutta disebutkan seorang anak memiliki kewajiban setelah orang tuanya meninggal membuat jasa-jasa, dan jasa itu dipersembahkan kepada leluhur yang telah tiada. Ada yang jauh lebih penting lagi untuk mengenang dan mengingat pengorbanan dari orang tua kita yang telah meninggal, yaitu dengan menjaga nama baik keluarga kita, menjadi pribadi-pribadi yang baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk itu berbahagia dan sejahtera. Satu, satu, satu. Marilah kita lengkapi dengan pelimpahan jasa di buka Ettawata halaman 35. Sebelum kita akhiri rasa jati, kita berdoa juga untuk keluarga yang ditinggalkan. 35. Ettawata jambe sambadang punya sambadang sabi dewa anumodantu sabat sambati siliang Ettawata jambe sambadang punya sambadang sabi buta anumodantu sabat sampati siriang Ettawata jambe sambadang punya sambadang sabi sata anumodantu sabat sampati siriang Akasata cabung mata dewa naga mahitika punyang tang anumodik wajirang rakantung lalukur idang pon hatinang honto sokita honto natayo idang pon hatinang honto sukita honto natayo idang pon hatinang honto sukita honto natayo Akasata cabung manta dewa naga mahitika punyang tang anumodik wajirang rakantung keluarga yang ditinggalkan. Akasata cabung manta dewa naga mahitika punyang tang anumodik wajirang rakantung mangpanti satu satu Nikalah seluruh rangkaian pembacaan doa pelimpahan jasa dalam rangka doa rutin tanggal 1 Suk Samwit. Semoga berkah bermanfaat bagi leluhur-leluhur. Satu, satu, satu.